Selamat datang di Yao Studio. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Selamat menyaksikan. Sebagai umat beragama, khususnya umat muslim, kita pasti meyakini dengan datangnya hari akhir untuk dunia ini. Dengan kata lain, yakin bahwa kiamat itu benar adanya. Di mana agama Islam meyakini akan datangnya imam yang kelak memimpin umat muslim di akhir zaman, yakni dengan kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman menjadi dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak, yang datang terlebih dahulu maupun setelahnya. Sedangkan tanda-tanda besar terbagi menjadi 10 bagian. Tanda-tanda kiamat. Banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia saat ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat. Karena di masa kita hidup, sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Praktis, hampir seluruh tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah muncul semua di zaman kita. Maka, kedatangan tanda-tanda besar tersebut hanya masalah waktu. Tanda besar pertama yang bakal datang ialah keluarnya Dajjal. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung yang dimaksud adalah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Kedatangan Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Ia akan menghantarkan kita meninggalkan babak keempat era para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dewasa ini menuju babak kelima, yaitu tegaknya kekhalifahan Islam yang mengikuti manhaj sistem atau metode kenabian. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran, keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Lelaki keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah julukan. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Beliau tentunya tidak akan mengajak umat Islam berpindah babak melalui perjalanan tenang dan senang, laksana melewati taman-taman bunga indah, atau melalui meja perundingan dengan penguasa zalim dewasa ini, apalagi dengan mengandalkan sekedar permainan kotak suara. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak khalifatun ala minhaji al-nubuwah, melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fisabilillah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulukan Jabariyan atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia, menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Bila Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Banyak perang yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya.
kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim 5161. Tanda kedatangan Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Kedua fenomena tersebut telah menjadi semarak di berbagai negeri dewasa ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad 10.898. Hadis berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Al-Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki atau Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim atau di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud 3737. Bila ketiga peristiwa di atas telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman telah hadir. Dan bila ini telah menjadi jelas, kita pun terikat dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud 4074. Bagaimana mengenai pembahasan kami kali ini? Menarik bukan? Jika bersedia, silahkan like dan subscribe channel ini untuk mengetahui video kami berikutnya. Terima kasih.